Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Toharoh. Saya bertempat tinggal di Desa Kalimati, RT 2 RW 1, Kecamatan Brebes. Di kelas ini kita akan bersama-sama membahas fisika. Dan mula kita biasa menganggap fisika sebagai pelajaran yang sulit, susah, dan membuat pusing, maka kita akan mengubah itu menjadi fisika yang asik dan menyenangkan. Terima kasih. Are you ready? Ini adalah materi fisika yang pertama di kelas 12. Pokok bahasannya adalah rangkaian arus searah, dan ini adalah sub pokok bahasan yang pertama, yaitu hukum Ohm. Sebelum masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hukum Ohm, saya ingin mengingatkan kembali ketika kalian ada di kelas 9, kalian sudah pernah mempelajari materi tentang rangkaian arus searah. Tidak jauh berbeda dengan yang kalian pelajari di kelas 9, maka ketika di kelas 12 ini yang akan kita pelajari sama, yaitu tentang kuat arus, kemudian hambatan, dan juga tegangan. George Simon Ohm mengatakan bahwa besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar itu akan berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pernyataan yang diungkapkan oleh George Simon Ohm akhirnya dikenal dengan hukum Ohm, yang kalau kita rumuskan itu berbunyi V sama dengan I dikalikan dengan R. Mungkin di kelas 9 dulu kamu pernah mengenal istilah atau jembatan keledai yang biasa diungkapkan oleh guru kamu adalah buah apa yang paling enak, yaitu buah fir. V sama dengan I dikali R. Ini sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh George Simon Ohm bahwa I itu sebanding dengan V dan I berbanding terbalik dengan R. V itu berasal dari kata voltage yang artinya adalah beda potensial atau tegangan yang ada pada kedua ujung penghantar. Satuannya adalah volt. I itu maksudnya adalah current atau kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Satuannya adalah ampere, dan R itu berasal dari kata resistance. Artinya adalah hambatan listrik pada penghantar tersebut. Satuannya adalah ohm. Untuk lebih memahami mengenai hukum Ohm, konsep dan penerapannya, maka saya sajikan berikut adalah contoh soal tentang arus listrik. Perhatikan gambar rangkaian listrik yang ada di bawah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sana ada 4 hambatan yang terangkai, ada R1, ada R2, ada R3, dan R4. Oke, kita mulai. Berdasarkan gambar yang disajikan, kita dapat mengetahui bahwa besarnya R1 adalah 4 ohm, R2 adalah 4 ohm, R3 adalah 3 ohm, dan R4 adalah 1 ohm. Sedangkan besarnya beda potensial sumber tegangan adalah 3 volt. Maka berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian? Sebelum kita bisa mengetahui besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian, maka kita harus mengetahui dulu berapakah besar hambatan total yang ada dalam rangkaian tersebut. Ini harus bertahap. Kita lihat dulu rangkaiannya seperti apa. Di sana ada 4 rangkaian hambatan, ada R1, ada R2, ada R3, dan R4. Perhatikan bahwa R1 dan R2 itu tersusun secara paralel. Maka kita cari dulu besarnya hambatan paralelnya.
Kita cari lewat mana? 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Oke, maka kita mendapatkan hambatan paralel pada rangkaian itu besarnya adalah 2 ohm. Setelah kita mendapatkan besarnya hambatan paralel adalah 2 ohm, maka berikutnya ini akan menjadi hambatan seri antara rangkaian paralel R3 dan R4. Maka hambatan total yang ada dalam rangkaian kita tinggal menjumlahkan R total sama dengan R paralel ditambah dengan R3 ditambah dengan R4, maka kita mendapatkan besarnya hambatan total dalam rangkaian adalah 6 ohm. Dan selanjutnya kita tinggal terapkan hukum ohm pada rangkaian ini. I sama dengan V dibagi R, maka I sama dengan 3 dibagi 6, sehingga kita menghasilkan besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah 0,5 ampere. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, maka saya akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan dalam bentuk Google Form dan harus dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 pukul 15.00. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.